Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Arnanda Raffi Senjaya dengan NPM 2022 4350 1614. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang intermediate code generation. Nah, di kelompok 4 ini berisi Hilal, Aji, Farul, Adar, Fahri, Miftah, dan saya. Nah, di sini intermediate code generation yaitu salah satu tahap utama dalam proses kompilasi setelah kode sumber atau source code dianalisis dan diubah menjadi struktur sintaksis seperti abstrak sintaks, tree, atau AST. Maka tahap selanjutnya adalah mengubah struktur ini menjadi sebuah kode perantara atau intermediate code atau IC. Intermediate code generation ada dua macam, yaitu ada notasi postfix dan n-tuple notasi postfix. Kayak operator di sini misalnya A tambah B dikali C tambah D. Maka notasi postfixnya adalah AB plus CD plus dikali semua instruksi kontrol program yang ada diubah menjadi notasi postfix. Misalnya if then else. Lalu postfix diubah ke postfix menjadi BZ, misalnya BR. Di sini ada statement dan BZ branch if zero jika itu salah. Lalu BR melompat tanpa harus ada kondisi yang dites. Contoh if A lebih besar dari B dan C sama dengan D else C sama dengan E. Contohnya misalnya if A lebih besar dari B dan C sama dengan D else C sama dengan E dalam bentuk postfix 11A 1912B 20 25 13 lebih besar 21 BR 14 222 C 15BZ 23E 16 C24 sama dengan 17D 25 18. Bila ekspresi A lebih besar dari B salah, maka loncat ke instruksi 22. Bila ekspresi A lebih besar B benar, tidak ada loncatan. Instruksi berlanjut ke 16 sampai 18 lalu loncat ke 25. Contoh postfix while do diubah ke postfix menjadi BZBR. Instruksinya di sini ada A sama dengan 1 while A lebih kecil dari 5, do-nya A tambah 1 dalam bentuk postfix 10A, 18A, 11, 1, 19A, 12 sama dengan 12, 1, 13A, 21 ditambah 14, 5, 22 sama dengan 15 lebih kecil dari 23, 13, 16, 25, 24, BR 17, BZ 25. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Farul Madani, NPM 2022 4350 1581. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini akan menjelaskan triple notation. Notasi pada triple dengan format contoh. A sama dengan D kali C tambah B dibagi E. Jika dibuat intermediate kode triple 1 kali D, C2 dibagi B, E3 ditambah dalam kurung 1, dalam kurung 2, 4 sama dengan A, dalam kurung 3. Perlu diperhatikan di presidensi ini atau hierarki dari operator perkalian dan pembagian mendapatkan prioritas lebih dahulu dari wadah penjumlahan dan pengurangan. Oke, lanjut lagi. Masih sama di triple notation. Contoh lain seperti if X lebih dari Y dan X sama dengan A kurang B else kali sama dengan A tambah B. Intermediate kode triple 1 titik lebih dari X, Y2 titik BZ, dalam kurung 1, dalam kurung 6. Bila kondisi 1 loncat ke lokasi 63, di sini kurang
di sini kurang A, B4 sama dengan Y, dalam kurung 3, 5 titik BR, dalam kurung 8, 6 titik tambah A, B 7 titik lagi sama dengan X, 6 dalam kurung 6. Oke, saya akan lanjutkan lagi, masih sama di triple list notation. Kelemahan dari notasi triple adalah sulit pada saat melakukan optimasi, maka dikembangkan indirect triples yang memiliki dua list. Yang pertama list instruksi dan list eksekusi. List instruksi berisikan notasi triple, sedangkan list eksekusi mengatur eksekusinya. Contoh seperti A sama dengan B tambah C kali D dibagi EF sama dengan C kali D. List instruksi, list eksekusi 1 titik kali C, D1 titik 1, 2 dan dibagi dengan dalam kurung 1, E2 titik 2, 3 titik tambah B, dalam kurung 2, 3 titik 3, 4 sama dengan A, dalam kurung 3, 4 titik 4, 5 sama dengan F, dalam kurung 1, 5 titik 16 titik 5. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya. Sebenarnya nama saya Muhammad Rafiari, NPM saya 202243501605. Setelah teman saya menjelaskan triples notation, setelahnya yaitu ada quadruples notation yang akan dijelaskan oleh saya. Format dari quadruples adalah result atau hasil yang bertemporary variable yang dapat ditempatkan pada memori atau register. Problemnya adalah bagaimana mengelola temporary variable seminimal mungkin. Contohnya A sama dengan D dikali C ditambah B dibagi E. Jika dibuat intermediate, kodenya 1 dikali D, C, T1, 2 dikali, bisa juga dibagi B, E, T2, 3 tambah, T1, T2 di koma. Kita lanjut. Hasil dari tahapan analisis diterima oleh kode generator atau pembangkit kode intermediate. Kode ditransformasikan ke dalam bahasa assembly atau mesin, misalnya dalam kurung A plus B dikali dalam kurung C plus D, dan diterjemahkan ke dalam bentuk quadruple yang berisikan 1 ditambah A, B, T1, 2 dikali tambah C, D, T2, 3 lalu dikali T1, T2 dan T3. Dapat ditranslasikan ke dalam bahasa assembly dengan akumulator tunggal. LDA atau isi A ke dalam akumulator, yaitu ada ADDB atau isi akumulator dijumlahkan dengan Lanjutnya ada STO T1 atau simpan isi akumulator ke T1, lalu ada LDAC, ADD, DSTO, T2, LDA, T1, MUL, T2, STO, T3. Hasil dari kode generator akan diterima oleh kode optimization. Misalnya untuk kode assembly di atas dioptimasikan menjadi LDA, A, ADD, B, STO, T1, LDA, C, ADD, D, MUL, T1, STO, dan T2. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari teman-teman saya sebelumnya. Nama saya Aji Sukmana Putra dengan NPM 2022-4350-1593. Di slide selanjutnya, yaitu di slide 14, ada quadruples notation. SSA merupakan representative intermediate yang dapat memfasilitasi optimasi kode tertentu. SSA juga merupakan representative intermediate yang dapat memfasilitasi optimasi kode tertentu. Di sini ada kode-kodenya. Ada P sama dengan A plus B, ada Q sama dengan P minus C, ada P sama dengan Q kali D, ada P sama dengan E minus P, ada Q sama dengan P plus Q. Ada juga di sampingnya P1 sama dengan A plus B, Q1 sama dengan P1 minus C,
ada P2 sama dengan Q1 kali D, ada P3 sama dengan E minus P2, ada Q2 sama dengan P3 plus Q1. Itu kode-kodenya. Di slide selanjutnya, di slide 15, masih sama tentang quadruples notation. Kode antara intermediate kode dibentuk dari sebuah kalimat X dalam bahasa konteks free. Kalimat X ini adalah keluaran dari parser. Kalimat ini tentu saja dapat dinyatakan dalam representasi pohon parsing atau biasa disebut parse tree. Syntax direct translation adalah suatu urutan proses yang mentranslasikan parse tree menjadi kode antara. Tahap pertama dari pembentukan kode antara lain adalah evaluasi atribut setiap token dalam kalimat X. Yang dapat menjadi atribut setiap token adalah semua informasi yang disimpan di dalam tabel simbol. Evaluasi ini dimulai dari parse tree. Selanjutnya ada syntax direct translation. Pandang sebuah mode N yang ditandai sebuah token X pada parse tree. Kita tuliskan X.A untuk menyatakan atribut A untuk token X pada mode N tersebut. Nilai X.A pada mode N tersebut dievaluasi dengan menggunakan aturan semantik atau semantic rule untuk atribut A. Aturan semantik ini ditetapkan untuk setiap produksi di mana X adalah ruas kiri produksi sebuah parse tree yang menyertakan nilai-nilai atribut pada setiap nodenya. Dinamakan Anunet parse tree, kumpulan aturan yang menetapkan aturan-aturan semantik untuk tetap sebuah kalimat yang dihasilkan oleh parser. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Fahri dengan NPM 202243501610. Di sini kita akan menjelaskan sintaks directed translation. Diketahui kalimat X 9 kurang 5 tambah 2. Lalu grammar key E terusan E tambah TE kurang TT. Selanjutnya ada T terusan 0, 1, 3 sampai 9. Syntax directed definition. Di sini ada produksi E terusan E1 tambah T, E terusan E1 kurang T, E terusan T, E terusan 0, E terusan 1 sampai terusan terusan 9. Lalu aturan semantik. E1 T penggabungan dari T gabungan plus E1 T penggabungan T penggabungan dari minus T sama dengan 0, E sama dengan 1, lalu seterusnya sampai 9. Catatannya, lambang seperti ini menyatakan concentration. Mengingat catatan 1 aturan semantik kedua produksi pertama adalah concat dua operan diikuti sebuah operator. Lalu selanjutnya ada pembentukan parse tree. Di sini seperti yang kita lihat ada E terusannya T, lalu di bawahnya terusannya 2. Selanjutnya E menjadi plus. Setelah ada turunan lagi, E mempunyai turunan E minus T. Di turunan E ada T, lalu di turunan T ada 9. Maksudnya di turunan minus, lalu ada juga turunan T seperti 5. Selanjutnya pembentukan annotated parse tree. Di sini ada E sama dengan 95 kurang 5 plus di sebelah kanannya ada turunan T sama dengan 2, lalu T sama dengan 2 mempunyai turunan lagi 2.
Lalu sama dengan 95 kurang 2 plus, ada turunan plus. Selanjutnya ditarik ke garis sebelah kiri, ada T sama dengan 9 minus. Di sini mempunyai turunan seperti T sama dengan 9 minus T sama dengan 5. Dan T sama dengan 9 mempunyai turunan T sama dengan 9, lalu mempunyai turunan lagi 9. Selanjutnya T sama dengan 5 mempunyai turunan 5. Selanjutnya di sini ada contoh SDT. Terusan tambah T terusan T kali F menjadi digit. String adalah 5 tambah 3 kali 4. Evalnya mempunyai turunan eval 5 sama dengan 5 plus tval sama dengan 12. Di sini eval sama dengan 5 mempunyai turunan tval sama dengan 5. Lalu eval sama dengan 5 digit lexval sama dengan 5. Lalu selanjutnya tval sama dengan 12 mempunyai turunan tval sama dengan 3, tanda bintang atau kali, eval sama dengan 4. Lalu tval sama dengan 3 mempunyai turunan lagi, eval sama dengan 3 mempunyai turunan lagi, digit lexval sama dengan 3. Eval 4 dia mempunyai turunan lagi seperti digit lexval sama dengan 4. Lalu selanjutnya beberapa bentuk IR yang umum digunakan seperti tree address code atau TAC, quadruples atau triples, postfix notation atau police notation. Yang terakhir ada static single assignment atau SSA. Setelah itu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Alfikri Hamdi dengan NPM 2022 4350 1589. Di slide ini kenapa dibutuhkan? Supaya kompiler bisa fleksibel dan tidak perlu dibuat ulang untuk setiap jenis mesin, memudahkan optimasi program sebelum dikonversi ke kode mesin, dan memisahkan proses front end atau parsing dan back end atau kode generation. Selanjutnya, di sini ada rumus tree address code atau disingkat TAC. Rumus tree address code ini dinamakan demikian karena setiap instruksi maksimal memiliki 3 operan, yaitu 2 sumber dan 1 hasil. Yang dimana ada soal X sama dengan Y operan Z. Ya, di sini X adalah hasil dari operasi, Y dan Z adalah operan atau bisa variabel konstanta atau hasil temporer. Ada OP atau operator yang di sini isinya adalah aritmatika, logika, relasional dan lain-lain. Selanjutnya ada rumus quadruples. Format dari quadruples adalah operator, operand, dan result. Result atau hasil adalah temporary variable yang dapat ditempatkan pada memori atau register. Problemnya adalah bagaimana mengelola temporary variable seminimal mungkin. Di sini kita ada contoh A sama dengan D dikali C plus B dibagi E. Jika dibuat intermediate kodenya, yang pertama ada kali D, C, dan T1. Kedua ada bagi B, E, dan T2. Yang ketiga ada plus T1, T2, dan A. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miftah Yusan Fauzan dengan NPM 2022 4350 1555. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya. Oke, di slide ini ada rumus triples. Notasi pada triple dengan format operator, operand. Triples mirip quadruples tetapi tidak menyimpan nama variabel hasil.
seperti A dibagi D dikali C ditambah B dibagi E. Jika dibuat intermediate kode triple, yang pertama ada kali D C, yang kedua bagi B E, yang ketiga A 1 2, yang keempat sama dengan A 3. Perlu diperhatikan presidensi atau hierarki dari operator perkalian dan pembagian mendapatkan prioritas terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian di sini ada contoh soal. Yang contoh pertama di sini ada penjumlahan dari 65 dan P, hasilnya adalah 65 plus P. Contoh kedua di sini ada A kurang dari 55, hasilnya adalah 55 min A. Kemudian selanjutnya word problem atau masalah kata. Tulis dan ekspresikan untuk menyelesaikannya. Russell dan ketiga temannya masing-masing membeli limun seharga $2. Berapa uang yang mereka keluarkan? Jawabannya adalah 1 ditambah 3 dikali 2. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.